Dia duduk di depan cermin riasnya, menatap bayangan lelah yang terpancar dari wajahnya. Suara riuh dari para penonton di luar panggung masih terngiang di telinganya, memuji penampilannya yang luar biasa malam itu. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Setiap kali ia menyanyikan tembang, terutama Lir Ilir, ia selalu merasa ada yang berbeda, seolah-olah bukan hanya dirinya yang bernyanyi. Suara lain, halus namun tajam, seperti menggema di dalam kepalanya. Awalnya, dia mengira itu hanya gema dari pengeras suara. Tetapi semakin lama, suara itu terasa nyata, seperti berasal dari entitas lain. Malam itu, ia memutuskan untuk tidak memikirkannya terlalu jauh. Suara-suara aneh bisa jadi hanya lelah yang menumpuk setelah berminggu-minggu persiapan untuk pagelaran wayang semalam suntuk. Namun, ketika ia masuk ke kamar dan menutup pintu, suara itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Nyanyi terus. Dia, jangan berhenti. Dia tercekat. Matanya membelalak, mencari sumber suara yang seharusnya tidak ada. Ruangan itu kosong, hanya ia sendiri yang berada di dalamnya. Ia mencoba mengatur napasnya yang tersengal, meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Namun, bayangan wajah pucat Embok Sari, seorang sinden legendaris yang dulu hanya ia dengar lewat cerita, tiba-tiba terlintas di benaknya. Pagi harinya, dia tidak bisa menahan rasa gelisah yang terus menghantuinya. Ia memutuskan untuk menemui Pak Karso, seorang dalang senior yang sudah dianggap seperti ayahnya sendiri. Di rumah Pak Karso yang dipenuhi aroma dupa dan hiasan wayang kulit, dia menceritakan semua yang ia alami. "Pak, kenapa suara itu selalu muncul saat saya nyanyi? Apakah saya terlalu lelah atau apakah ini sesuatu yang lain?" Dia bertanya dengan suara gemetar. Pak Karso menatapnya dengan wajah serius. "Dia, pernahkah kau mendengar nama Embok Sari?" Dia menggeleng pelan. "Embok Sari? Siapa dia, Pak?" Pak Karso menghela napas panjang. Embok Sari adalah sinden legendaris dari desa ini. Suaranya sangat merdu, bahkan dianggap bisa memanggil roh-roh dari alam lain. Tapi hidupnya berakhir tragis. Ia ditemukan tewas di sungai, lehernya seperti dicekik oleh tangan tak terlihat. Setelah itu, setiap kali tembang Lir Ilir dinyanyikan, orang-orang mengaku mendengar suaranya bergema di antara penyanyi lainnya. Dia merasakan tubuhnya gemetar. Apa maksud Bapak? Apakah suara yang saya dengar itu milik Embok Sari?" Pak Karso mengangguk pelan. "Mungkin. Kau harus berhati-hati, Dia. Jika benar itu Embok Sari, berarti ia sedang mencoba berkomunikasi denganmu. Dan itu bukan pertanda baik." Saran itu membuat dia semakin gelisah. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan menghindari tembang-tembang yang dianggap berkaitan dengan Embok Sari, tetapi desakan dari para penonton untuk menyanyikan lagu-lagu itu selalu datang. Setiap kali ia menyerah pada permintaan mereka, suara Embok Sari semakin kuat, semakin nyata, bahkan seolah-olah menyatu dengan suaranya sendiri. Puncaknya terjadi pada malam di mana dia tampil dalam acara adat desa. Ia menyanyikan Lir Ilir sebagai lagu penutup atas permintaan kepala desa. Ketika bait pertama keluar dari bibirnya, suara lain bergabung, begitu harmonis namun juga menyeramkan. Para penonton yang awalnya terpukau mulai terlihat gelisah, beberapa saling berbisik. "Suara siapa itu? Kenapa seperti ada dua orang yang bernyanyi?" Dia tidak bisa berhenti. Tubuhnya seperti dikendalikan oleh kekuatan yang tak terlihat. Suara Embok Sari semakin dominan, membuat tembang itu terdengar lebih melankolis dan menggema. Ketika lagu itu selesai, dia merasa tubuhnya melemah, pandangannya mengabur, dan akhirnya ia pingsan di atas panggung.
Ketika ia terbangun, ia sudah berada di rumahnya. Ibunya terlihat cemas di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Diah, kau baik-baik saja?" tanya sang ibu. "Bu, apa yang terjadi?" Diah bertanya lemah. "Kau pingsan di atas panggung. Orang-orang bilang suaramu terdengar aneh tadi malam, lebih indah dari biasanya tapi juga menyeramkan." Dia hanya bisa terdiam. Ia tahu, ini bukan sekadar keanehan biasa. Suara Embok Sari benar-benar menguasainya. Malam itu, dia memutuskan untuk menyelesaikan semuanya. Ia pergi ke rumah Pak Karso, meminta nasihat tentang apa yang harus ia lakukan. Pak Karso memberikan selembar kain mori putih yang diakini memiliki kekuatan untuk menenangkan roh. "Pergilah ke sungai tempat Embok Sari ditemukan. Nyanyikan tembang terakhir yang ia bawakan sebelum ia meninggal. Jika kau berhasil, mungkin ia akan pergi dengan damai. Tapi jika tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi," kata Pak Karso dengan nada berat. Malam itu, dia pergi ke sungai dengan ditemani oleh seorang teman dekatnya, Benny. Suasana di sekitar sungai begitu mencekam. Angin dingin berhembus kencang, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Dengan kain mori di tangan, dia mulai menyanyikan tembang yang dimaksud oleh Pak Karso. Suaranya terdengar indah, namun tak lama kemudian, suara Embok Sari kembali muncul, kali ini lebih kuat, lebih nyata. Kabut tebal tiba-tiba muncul dari permukaan sungai, membentuk sosok seorang wanita dengan kebaya lusuh. "Dia, terima kasih telah menyanyikan lagu itu untukku. Tapi aku tidak akan pergi. Kau akan menggantikanku di sini." Suara Embok Sari terdengar menggema. Dia mencoba melawan, tetapi tubuhnya terasa kaku, tak bisa bergerak. Mata Embok Sari yang kosong menatapnya tajam, seolah-olah menarik jiwa dia keluar dari tubuhnya. "Ben, tolong aku!" Dia berteriak, namun Benny sudah pingsan di tanah. Seketika, semuanya menjadi gelap. Pagi harinya, penduduk desa menemukan kain mori yang ditinggalkan di tepi sungai. Diah dan Benny tidak pernah ditemukan. Orang-orang mulai mengatakan bahwa Diah telah diambil oleh Embok Sari untuk menggantikannya sebagai sinden di alam gaib. Namun, ada juga yang percaya bahwa Diah telah menjadi legenda baru, suara abadi yang akan terus menghantui desa. Setiap kali ada pagelaran wayang di desa itu, suara merdu Diah selalu terdengar, meskipun tak ada sinden yang terlihat di atas panggung. Pertanyaannya tetap menggantung. Apakah Diah benar-benar hilang? Atau ia memilih untuk menyerahkan dirinya demi ketenangan Embok Sari? Tidak ada yang tahu, dan mungkin tidak akan pernah ada yang tahu. Misteri hilangnya Diah dan Benny menjadi perbincangan hangat di seluruh desa. Para warga yang percaya pada hal-hal mistis yakin bahwa Diah telah menjadi tumbal bagi Embok Sari, sementara yang lain menganggap mereka mungkin tenggelam dan hanyut di sungai. Namun, pagelaran wayang tetap berlangsung, meski kini terasa lebih mencekam. Setiap kali Dalang memulai ceritanya, suara sinden yang merdu terdengar dari pengeras suara. Suara itu begitu indah, seolah-olah langsung menyentuh jiwa para penonton. Tapi para sinden yang hadir di acara itu selalu membantah bahwa itu suara mereka. Bahkan, beberapa mengaku merasa takut setiap kali suara itu muncul. Pak Karso, yang merasa bertanggung jawab atas saran yang ia berikan kepada Diah, mulai menyelidiki lebih jauh. Ia menemui Nyai Surti, seorang dukun tua yang terkenal mampu berkomunikasi dengan roh. Dalam rumah Nyai Surti yang penuh dengan aroma dupa dan bunga melati, Pak Karso menceritakan semuanya, mulai dari pengalaman dia hingga hilangnya gadis itu di sungai. Nyai Surti mendengarkan dengan seksama, matanya yang buram memancarkan ketenangan sekaligus ketegasan. Embok Sari tidak mau pergi karena ia merasa dikhianati. "Kau tahu, kan, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kematiannya?" Pak Karso terdiam,
wajahnya memucat. Ia memang tahu, namun rahasia itu telah ia simpan rapat-rapat selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa memberitahumu, katanya gemetar. Nyai Surti tersenyum tipis. Kalau begitu, kau harus siap menerima konsekuensinya. Embok Sari tidak akan berhenti sampai ia merasa keadilan telah ditegakkan. Dengan perasaan bersalah yang menyesakan, Pak Karso pulang ke rumah. Sepanjang malam, ia merasa dihantui oleh bayangan Embok Sari dan suara merdu Diah yang terus menggema di telinganya. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran, meski itu berarti membahayakan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Pak Karso mengumpulkan para tetua desa di balai desa. Dengan suara bergetar, ia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Embok Sari. Dulu, Embok Sari adalah sinden terbaik yang pernah dimiliki desa ini. Tapi ia jatuh cinta pada seorang pria yang sudah menikah. Pria itu adalah kepala desa saat itu, dan ketika hubungan mereka terungkap, Embok Sari dihukum secara tidak adil. Ia dipermalukan di depan umum dan diusir dari desa. Namun, sebelum pergi, ia mengancam akan membalas dendam. Beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas di sungai, dan tidak ada yang tahu pasti siapa pelakunya. Tapi aku tahu, kepala desa itu yang membunuhnya untuk menutupi aibnya, ujar Pak Karso dengan air mata mengalir. Pengakuan itu mengejutkan semua orang. Beberapa dari mereka yang masih hidup pada masa itu, akhirnya mengakui bahwa mereka juga mengetahui kebenaran tersebut, namun memilih diam karena takut. Malam itu, Pak Karso kembali ke sungai, membawa seikat bunga melati dan dupa. Ia berlutut di tepi air, memohon maaf kepada roh Embok Sari. Embok Sari, aku tahu kau marah. Aku tahu kau ingin keadilan. Aku di sini untuk meminta maaf atas semua kesalahan kami. Tolong, lepaskan dia. Biarkan dia kembali. Suara angin berdesir pelan, membawa aroma melati yang lebih kuat dari biasanya. Kabut kembali muncul, dan sosok Embok Sari terlihat berdiri di atas permukaan air. Wajahnya dipenuhi kesedihan. Pak Karso, kau terlambat, ujar Embok Sari dengan suara lembut namun dingin. Aku sudah mendapatkan penggantiku. Dia adalah sinden yang lebih baik dariku. Ia akan meneruskan tugas yang kau semua abaikan. Tapi aku menghargai pengakuanmu. Karena itu, aku akan mengembalikan satu dari dua nyawa yang hilang. Sosok Embok Sari perlahan menghilang bersama kabut. Sesaat kemudian, dari dalam air, tubuh Beni muncul, mengambang dengan lemah namun masih hidup. Pak Karso segera menariknya ke darat, namun dia tidak ditemukan. Beni yang tersadar beberapa jam kemudian menceritakan apa yang ia alami. Saat dia bernyanyi, Embok Sari muncul dan menariknya masuk ke dalam sungai. Aku mencoba menolong, tapi aku terhisap ke dalam pusaran air. Embok Sari hanya berkata bahwa dia adalah sinden pengganti, dan aku tidak punya urusan di sana. Hari-hari berlalu, namun dia tidak pernah kembali. Desa itu tetap melanjutkan tradisi pagelaran wayangnya. Tapi setiap kali tembang dinyanyikan, suara dia selalu terdengar, seolah ia masih ada di sana, menjadi bagian dari pagelaran yang tidak pernah berakhir. Pak Karso akhirnya meninggal beberapa bulan kemudian. Namun sebelum ia pergi, ia meninggalkan pesan kepada para tetua desa. Jangan pernah lagi mengabaikan keadilan. Karena dendam yang tidak diselesaikan akan terus menghantui kalian. Kini, setiap kali ada pagelaran wayang di desa itu, para penonton selalu menunggu momen ketika suara Diah bergema. Mereka percaya bahwa ia telah menjadi legenda, sinden abadi yang suaranya melintasi batas alam. Tapi satu pertanyaan tetap menggantung. Apakah Diah bahagia dengan takdirnya? Ataukah ia masih berjuang untuk kembali ke dunia yang ia tinggalkan? Tidak ada yang tahu pasti. Dan mungkin, itu adalah bagian dari misteri yang membuat kisah ini tetap hidup.
Sinden Langit Kelabu menjadi cerita yang terus diceritakan, mengingatkan semua orang bahwa suara dari masa lalu tidak pernah benar-benar hilang.